kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, maaf, saya akan mulai agak cepat supaya kalian bisa memahami dasarnya dulu ya. Akuntansi, kita akan mulai dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini khas. Apa sih? Akuntansi pertamaannya adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Oke? Jadi, sekarang pertanyaan saya. Kalau aktivanya anggaplah belum diketahui ya. Lalu kemudian perusahaan punya utang 8, lalu kemudian perusahaan katanya punya modal 2, berapakah aktivanya? 10. 10. Semudah itu. Kemudian saya akan balik misalnya ya, jadi jangan ragu. Kalau perusahaan katanya punya aktiva 16, ternyata dari kekayaan atau aktiva perusahaan tersebut, 8-nya utang. Modalnya berapa dong? 10. Ayo. Aktivanya 16. Utangnya 8. 8. 8. Modalnya 8. Oke? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ini saya akan hapus ya. Mungkin supaya lebih mudah, ini saya di sini tulis utangnya di sini. Modalnya. Jadi nah, kalian harus tahu gitu ya. Apa aja sih yang disebut dengan aktiva? Apa aja yang disebut dengan utang? Oke, kita akan kelompokkan. Aktiva itu adalah kekayaan perusahaan. Dan aktiva dikelompokkan dibagi menjadi aktiva lancar. Oke, ini aktiva lancar. Aktiva lancar kemudian dikelompokkan dari yang paling lancar. Maka tidak ada yang lebih lancar daripada kas itu sendiri. Logikanya lancar itu, kalau kalian pengen tahu, Bu, apa sih yang dimaksud dengan lancar? Pokoknya kalau lancar itu cepat dijadikan duit. Itu lancar. Maka yang paling lancar adalah apa? Duit itu sendiri. Urutan pertama adalah kas. Nah, kemudian gitu ya, ada satu yang harus kalian pahami. Apakah di semua negara aktiva yang paling lancar itu kas? Belum tentu. Contohnya nih, di kita mengatakan bahwa aktiva lancar kita yang paling lancar adalah kas. Tapi di negara tetangga kita, Singapura, gitu ya, aktiva lancarnya bukan kas, tapi bangunan, tanah dan bangunan. Kenapa? Karena Singapura negaranya sangat kecil, di sana bahkan orang yang punya uang, orang yang sangat kaya, belum tentu dia punya rumah. Karena lahannya sangat kecil. Maka misalnya si Ilman nih, Ilman punya tanah dan bangunan atau tanah dan bangunan di Singapura. Itu mau dijual, itu secepat menjual kacang goreng. Ya, jadi ini berbeda-beda. Nah, setelah kas, kemudian yang kedua adalah piutang. Jadi kalau kalian perhatikan, itu persis urutannya dengan materi yang ada di modul kalian. Pertama, kas, lalu kemudian piutang. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan. Nah, berikutnya ada yang melompokkan adalah investasi. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Lalu berikutnya, setelah aktiva lancar, ada juga yang disebut dengan aktiva tetap. Aktiva tetap ini kemudian dibedakan menjadi 2. Aktiva tetap berwujud, ya,
Aktiva tetap berwujud ini seperti apa gitu ya? Yang punya wujud. Contoh misalnya apa saja? Mesin, bangunan, lalu apa? Mobil, tanah, gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Apalagi? Banyak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selain aktiva tetap berwujud, ada juga yang disebut dengan aktiva tetap tidak wujud. Coba lihat modul kalian, itu juga ada, itu akan menjadi modul ke-6 kita. Ada? Ada ya? Nah, contoh aktiva tetap tidak berwujud ini apa? Inilah yang disebut ada dengan hak paten, lalu kemudian apa lagi? Hak merek, apa? Goodwill, ya? Ada semua di sini. Aset digital, Bu. Nah, hak cipta ini ada di sini. Ya. Lalu kemudian tadi aset digital dan sebagainya ada di sini. Kenapa disebut dengan tidak berwujud? Ya wujudnya tidak ada. Hak paten itu wujudnya tidak ada kecuali selembar kertas. Tapi selembar kertas tersebut menyatakan gitu ya bahwa barang siapa yang memiliki kertas tersebut dia memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian terhadap aset yang digunakan. Contoh misalnya, kalau misalnya ada misalnya siapa ya? Eri misalnya. Eri itu membuat mesin. Membuat mesin atau contohnya sekarang nih ya, membuat mesin di mana bisa melakukan sensor terhadap tubuh. Jadi kalau misalnya dikena gitu ya, kita tap tangan kita untuk masuk ke dalam suatu ruangan gitu ya, karena kita sedang musim pandemik begini, tap tangan kita, nanti langsung kelihatan. Kelihatannya bukan hanya suhu tubuh, tapi kelihatan apakah dia punya berpotensi ada virus atau tidak. Nah, katakan mesin itu ya yang ditemukan. Nah, kemudian didaftarkan patennya oleh si Eri ini. Nah, nanti barang siapa, baik itu personal maupun perusahaan yang menggunakan mesin TRI tersebut, maka orang atau personal ataupun perusahaan tersebut harus memberikan sejumlah kompensasi kepada Eri. Dan jika menggunakannya tanpa izin, maka itu ya bisa dilakukan tindakan pengambilan dengan tindakan hukum. Oke? Itu untuk aktiva. Jadi kalau aktiva itu apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan perusahaan. Bisa dipahamikah sampai di sini aktiva? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke dalam utang. Utang kemudian dikelompokkan menjadi utang jangka pendek. Kenapa disebut dengan utang jangka pendek? Utang jangka pendek adalah utang yang jangka waktu atau batas akhir pelunasannya maksimal 1 tahun. Ini maksimal 1 tahun. Maka contohnya apa? Kalau kalian kredit motor, jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek bisa, Bu. Jangka panjang bisa. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka panjang. Kenapa? Ya tergantung. Tergantung tenornya, Bu. Nah, kalau tenornya kurang dari 12 bulan, maka masuk ke dalam utang jangka pendek. Jangka pendek. Kalau tenornya masuk ke dalam lebih dari 12 bulan, masuk ke dalam jangka panjang. Oke, ya. Jadi ada utang jangka pendek, kemudian utang jangka panjang. Tadi kebalikannya, kalau jangka pendek dilunasi maksimal 1 tahun, kalau jangka panjang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Oke? Baik, Bu. Jadi utang jangka panjang ini apa? Misalnya kredit pemilikan rumah, itu pasti jangka panjang.
Iya. Kalau ada orang yang misalnya kredit rumah terus jangka waktunya 1 tahun, ya kalau menurut saya ya dia tidak pintar gitu ya. Kenapa? Ya kalau bisa kreditnya 1 tahun ngapain di kredit? Ya lunasin aja sekalian nunggu duitnya terkumpul. Itu ya. Ada orang-orang yang nggak sabaran gitu. Maksudnya nggak sabaran? Iya, jadi kayak mending nyicil lah daripada kita ngumpulin sendiri gitu. Mikir. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi biasanya, kenapa kalau kredit kepemilikan rumah biasanya masuk ke dalam utang jangka panjang? Karena harga rumahnya biasanya relatif mahal. Kalau rumah sekarang kan harganya nggak ada yang 10 juta, 20 juta ya. Yang 100 juta juga jarang ditemukan. Nah, itu alasannya. Kenapa biasanya utang jangka panjang. Apalagi utang jangka panjang. Nanti kalian akan mengenal. Ada yang disebut dengan obligasi. Iya, ada kenal. Kalau utang jangka pendek contohnya apa? Misalnya nih, Kania buka toko. Terus kemudian Kania itu bolehlah sistemnya sistem kredit. Lalu kemudian datang Ilman, Kania saya mau beli ini dong, tapi bayarnya nanti ya. Nah itu masuk dalam utang jangka pendek. Disebut dengan utang usaha atau utang dagang. Oke, untuk utang sudah dipahami kah? Sudah, Bu. Nah, itu ada di materi kalian modul ke-7, kewajiban. Kenapa disebutnya dengan kewajiban? Ayo, kenapa utang disebut dengan kewajiban? Karena Harus dibayar. harus dibayar. Kan utang harus dibayar, Oke. Bu. Jadi sekarang kalian jadi kalian sekarang tidak bingung lagi ya, oh kenapa disebut dengan kewajiban? Ari si ibu ngomongnya di sini utang gitu ya. Jadi tadi disebut dengan kewajiban karena harus dibayar. Sampai di sini bisa dipahami? bisa, Bu. Paham. Oke. Allah. Next. Berikutnya, dalam persamaan akuntansi ini, berikutnya adalah modal. Modal itu disebut di sini di modul 8 adalah ekuitas. Apa aja modal gitu ya? Modal kemudian dibedakan menjadi modal sendiri, lalu kemudian modal saham. Kalau modal sendiri itu seperti apa sih, Bu? Maksudnya begini, kalian punya toko gitu ya. Lalu kemudian waktu kalian mendirikan toko tersebut, kalian sama sekali betul-betul modalnya adalah pakai uang sendiri, itu disebut dengan modal sendiri. Kalau modal saham itu seperti apa? Kalian membuat perusahaan, lalu kalian tidak punya modal bisa dipenuhi dengan uang sendiri. Yang kalian lakukan apa? Oke, saya akan share. Kalau share itu bagaimana? Kalau modal sendiri berarti 100% perusahaan tersebut milik saya. Oke? Tapi kalau ketika kita modal saham, berarti kita berbagi nih. Karena ketika kalau perusahaan tadinya 100%, ketika si Muhammad Sidik datang, saya beli saham kamu dong. Berapa? 20%. Berarti di dalam perusahaan tersebut 80% adalah milik saya, 20% adalah milik Muhammad Sidik. Itu kalau modal saham. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Cukup? Oke. Supaya pengenalan. Dalam akuntansi ada yang disebut dengan saldo normal akun. Nah, saldo normal akun itu seperti apa? Akuntansi, di dalam akuntansi itu ada yang disebut dengan aset, yang tadi aktiva, gitu ya. Ada yang disebut dengan utang, itu. Jadi dalam ininya begini nih. Ini supaya kalian tidak ini. Aktiva sama dengan pasiva. Jadi kalian kalau nanti ya tutor atau apa menjelaskan nih. Aktiva itu sama dengan pasiva. Ini.
Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva yang ini, pasiva terdiri dari utang dan modal. Paham ya? Jadi nih, ini saya blok nih. Pasiva itu terdiri dari utang dan modal, sementara aktiva yang ini tadi disebutkan. Aktiva ya hanya aktiva saja, atau ini juga disebut dengan aset. Atau sering disebut dengan harta. Sama aja. Udah? Nah, lalu kemudian kita akan lihat saldo normal akun. Akunnya adalah aset, utang, lalu kemudian tadi modal, lalu kemudian ada pendapatan dan beban. Ini digunakan untuk membantu kita ketika kita akan membuat jurnal. Maka dalam akuntansi jurnalnya itu kan hanya ada 2 ya. Hanya ada debit dan kredit. Oke, lihat. Harta atau aset ini ada di sebelah kiri di sisi aktiva. Maka semua yang berhubungan dengan harta, dia akan bertambah. Ketika dia bertambah, dia akan ditempatkan di sisi debit. Maka kebalikannya, dia akan ditambahkan di sisi, ketika dia berkurang, dia akan ditempatkan di sisi kredit. Nanti saya akan share ini supaya kalian bisa paham, dipelajari lagi. Utang, lihat, utang dan modal ada di sisi pasiva, maka utang dan modal akan sama. Akan sama ya, samanya seperti apa? Ini, kebalikannya. Kalau harta tadi bertambah di sisi debit, kalau hutang justru bertambah, hutang dan modal, bertambah ada di sisi kredit. Lalu kemudian berkurang, dia akan ditempatkan di debit. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Pendapatan sama seperti pasiva, dia akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Beban sama dengan aset. Jadi ini bertambah di sini. Oke. Berkurang di sini. Kita lihat contoh. Oke, contohnya adalah misalnya siapa? Beli mesin, oke. Beli mesin harga 700 juta. Lakukan analisis. Analisis yang pertama. Ketika kamu beli mesin, mesin kamu bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Bu. Ini ya Bertambah. contohnya. Tulis, mesin bertambah. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke, analisis kedua. Ketika kamu beli mesin dengan harga 700 juta, berarti kamu bayarnya pakai apa? Kas. Pakai uang. Pakai uang. Kalau Pakai- uang dibayar, kas kamu berarti bertambah atau berkurang? Berkurang. Tulis di sini. Berkurang. Kas berkurang. Sampai di sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, sekarang kita Paham, masuk Bu. ke jurnalnya. Paham, Bu. Jurnalnya ya. Jurnalnya, perhatikan saldo normal akun. Perhatikan saldo normal akun. Mesin itu masuk ke dalam apa? Aset. Aset. Maka Aset. ketika aset bertambah ada di mana? Aset. Di debit. Di debit. Di debit. Tulis. Debit. Debitnya apa? Mesin. Mesin. Berapa harga mesinnya? 700 juta. 700 700 juta.
Oke. Nah, sekarang kas, katanya kas berkurang nih dari transaksi ini, ada mesin bertambah, kas berkurang. Kalau kas berkurang itu kas itu apa sih? Aktiva atau Aset. pasifa? Aset. Aktiva. Nah, kalau berkurang ada di sisi mana? Di kredit. Kredit. Di kredit. Tulis. Kas berkurang berapa? 700 juta. Oke, sekarang dengan soal yang sama akan berbeda. Beli mesin harga 100 juta, oke. Bayar 450 juta, bisa dibayar saat mesin tiba. Silakan. Analisis, lakukan. Aset bertambah 700 juta. Asetnya yang bertambah apa? Mesinnya. Mesinnya 700 juta. bertambah, 700 oke. juta. Lalu Kasnya berkurang. kasnya berkurang. 700 juta. Kasnya berkurang berapa? 450 juta. Oke, lalu Utang bertambah. Utangnya Utang bertambah. bertambah. Berapa? Tambah 250 juta. Oke. 250. Sekarang lakukan jurnal. Silakan jurnalnya. Mesinnya DR debit. 700 Mesin juta. berapa? 700 juta. 700 juta. Kas Kasnya berkurang. Apa? Kredit. CR Kredit 400 450 juta. Oke. CR Utangnya debit. Utang bertambah masuk kredit. Ayo, utangnya debit atau kredit? Kredit. CR Kredit. Utangnya kredit. Utang berapa? 250 juta. Satu lagi prinsip dalam akuntansi. Dalam prinsip akuntansi, sisi debit harus sama dengan sisi kredit atau 250. balance. Sudah balance belum? Debitnya 700 juta, kreditnya 450 dan 250. Balance tidak? belum. Balance, Bu. Balance. Ini kan dijumlahin 700. Iya. Ya, nggak ada lebihnya ya, Bu. Nah, balance Oh, tidak? Balance. Nah, inilah yang disebut Ya. dengan Balance, Bu. persamaan akuntansi. Paham? Paham. Ini yang tadi kalian kerjakan, prinsip balancing ini disebutlah dengan persamaan akuntansi, di mana sisi aktiva harus sama dengan sisi pasifa. Logikanya di sini, semudah tadi. Kalau harta kita 10, gitu ya, lalu kemudian hutang kita ada 8, berarti modal kita berapa? 2. Informasi inilah yang kemudian nanti akan dihasilkan oleh bagian accounting, lalu digunakan untuk mengambil keputusan. Secara singkat saya akan tanya, kalau dikatakan perusahaan punya harta 10, tapi dari hartanya 10 tersebut, 8-nya adalah utang, sementara modal sendirinya ada 2. Pertanyaan saya ke kalian, perusahaannya sehat atau tidak? Tidak. Kenapa? Soalnya hak milik sendirinya lebih sedikit dari hak milik orang. Lebih sedikit. Nah, itulah fungsi dari akuntansi ini. Ini informasi nanti ini digunakan untuk ini, mengambil keputusan. Tadi dengan cara sederhana seperti ini, kalian sudah bisa mengambil keputusan. Ini perusahaan tidak sehat. Kenapa? Utangnya lebih banyak daripada modalnya. Logikanya nanti, pada saat jatuh tempo, gimana dia mau bayar utang kalau modalnya untuk ngebayarin utang aja udah nggak cukup. Paham? Paham. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada yang disebut dengan tadi informasi akuntansi itu biasanya berupa laporan keuangan. Oke, laporan keuangan. Nah, harus disusun berdasarkan prioritas. Yang pertama harus
laporan laba dan rugi. Apa ini isinya? Isinya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Hasilnya bisa laba atau rugi. Tadi sudah ya. Laba jika pendapatan lebih besar dari beban. Rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Oke? Laporan yang kedua adalah laporan perubahan. Laporan perubahan modal, stepnya kita harus tahu modal awal, itu, lalu kemudian laba atau ruginya, lalu kemudian kita akan tahu modal akhir. Oke, karena di laporan perubahan modal, laba dan rugi menjadi penentu, itulah alasan kenapa laporan yang pertama kali harus kita buat adalah laporan laba rugi. Oke. Jelas? Jelas, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sebelumnya mau difoto dulu ya, Bu? Nanti saya share aja. Ya. Nanti saya bagi ke grup ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Yang ketiga, laporan keuangan yang ketiga disebut dengan laporan posisi keuangan. Atau bahasa kerennya kalian mengenalnya dengan neraca. Nah, neraca ini isinya apa? Neraca ini isinya melaporkan posisi aktiva dan pasiva perusahaan. Maka secara tidak langsung neraca itu adalah apa? Neraca itu ya ini posisi dari aktiva harus sama dengan pasiva. Gimana tadi harta sama dengan utang ditambah modal. Modalnya modal yang mana? Modalnya yang ini. Modal akhir yang ini turun. Karena kita kan buat laporan keuangan setiap bulan ya. Iya. Nah, misalnya ya. Misalnya. Modal bulan apa kemarin? April ya? Bulan Maret. Modal akhir modal Maret atau modal awal April misalnya 100 juta. Lalu kemudian laba April katakan misalnya 25 juta. Maka sekarang modal akhirnya berapa? 125 juta. 125 juta. Tinggal dijumlahkan ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini ternyata rugi atau ditulisnya laba tapi minus, boleh nggak? Boleh. Biar nggak kelihatan nulisnya rugi gitu ya. Laba tapi minus. Di sini jadi berapa? 75 juta. 75 juta, Bu. Paham? Paham. Dan ini modal akhir April akan menjadi modal awal Mei. Terus begitu. Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Lalu yang keempat, setelah laporan posisi keuangan, ada yang disebut dengan laporan arus kas. Kalau laporan arus kas ini tujuannya untuk apa sih? Untuk memastikan nih, misalnya di sini kamu nulis kasnya misalnya 100 juta misalnya ya. Bener nggak kas kamu bisa 100 juta? Dapatnya dari mana? Kan di sini kas itu ada yang dimaksud dengan penerimaan kas.
Ya. Penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Setelah dicatat dengan laporan arus kas gitu ya. Jadi untuk membuktikan misalnya penerimaan kas kamu adalah 180 juta. Lalu kemudian pengeluaran kasnya ada 100 juta. Berarti seharusnya kas kamu ada berapa? 80 juta ya? 80. Nah, di cross check ke sini. Lah, kok kamu nulisnya di sini kas 100 juta, 220 juta lagi dari mana? Inilah tujuan dari laporan arus kas. Arus kas. Oke? Ya, Bu. Sesimpel itu. Ya. Jangan khawatir, nanti kita akan pelajari satu persatu. Itu makanya saya minta tolong untuk teorinya kerjakan bagian kalian, gitu ya. Jadi kita presentasi cepat, gitu ya, supaya ini nanti saya sambil menjelaskan sambil dengan latihan seperti ini yang saya rasa jauh lebih efektif, gitu ya. Kalian bisa lebih paham karena ada contoh kasusnya. Oh, ini kasusnya seperti apa? Oke? Iya, Bu. Kalau untuk bagian teori kita serahkan, silahkan. Kita presentasi, tapi untuk pengayaan saja. Ya? Ya, Bu. Nah, yang kelima, laporan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Atau ada yang suka menyebutnya dengan CALK. COK. Catatan atas laporan keuangan. Nah, isinya dari catatan atas laporan keuangan itu seperti apa sih, Bu? Catatan atas laporan keuangan, percaya atau tidak, isinya jauh lebih tebal dibandingkan laporan keuangan sendiri. Karena di sini detail informasi mengenai apa saja. Informasinya macam-macam. Misal, tadi ya, beli mesin. Ditulis di sini, mesinnya itu dibuat dari negara apa, dibeli tanggal berapa, pengirimannya menggunakan apa, asuransinya menggunakan apa. Lalu kemudian kira-kira perjanjian dengan perusahaan seperti apa jika mesin tersebut rusak dan sebagainya. Itu detail. Misal perusahaan punya tanah nih, tanahnya ada di lokasi misalnya di daerah apa, luasnya berapa, nomor sertifikatnya berapa, waktu itu belinya berapa, semua ada di dalam catatan atas laporan keuangan ini. Jadi tebalnya itu bisa lebih tebal daripada laporan keuangan itu sendiri. Boleh nggak, Bu? Bu, berarti secara tidak langsung, kalau dalam akuntansi yang dibuat itu apa saja? Biasanya, umumnya, yang dibuat itu adalah laporan nomor 1 sampai nomor 3. Biasanya. Ini yang paling penting. Harus ada. Boleh tidak ada, kalau laporan arus kas biasanya boleh tidak ada. Tapi untuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca ini sifatnya wajib dalam setiap perusahaan untuk membuat laporan keuangan ini. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bu, kalau misalnya kan si aktiva sama pasifanya itu sama, tapi katanya belum tentu benar, itu benar nggak? Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya si aktiva sama pasifanya itu sama gitu ya hasilnya. Nah, ada yang kalau sama belum tentu benar gitu, Bu. Apa benar? Ya tergantung, makanya ada orang yang menyamakan, ada gitu. Saya beberapa kali menemukan kalau dalam ujian disengaja disama-samain gitu ya, di balance-balancein cari awal. Makanya cross check-nya seperti apa di sini? Kita cross check dari sini. Laporan laba rugi ke modal awal. Logikanya seperti ini. Kalau modal kamu pertama 100 juta, lalu kemudian di sini, ini kan tidak bisa bohong ya.
Misal di sini pendapatannya 80 juta, bebannya misalnya 60 juta, berarti labanya kan hanya 20 juta. Lalu tiba-tiba di sini kamu bisa tuliskan biar balance gitu ya, hasilnya ditulis lagi labanya jadi minus 25. Nah, itu udah salah. Jadi di sini cross check-nya dari tahapan ini. Lihat dari laporan laba rugi, lihat dari laporan perubahan modal, lihat dari laporan posisi keuangannya seperti apa. Sebetulnya laporan posisi keuangan itu produk akhir. Yang penting itu adalah ini, 1 dan 2. Jadi kalau tadi disebutkan, ya bisa balance, tapi belum tentu benar, betul. Karena ada yang sengaja untuk membalancekan. Karena tahu prinsipnya, mereka tahu begitu ya prinsipnya bahwa sisi aktiva sama sisi pasiva itu harus sama. Jadi ya udah weh, dibalance-balancein aja lah. Ada yang seperti itu. Oke? Iya, Bu. Nah, sudah kenalan dengan akuntansi. Menurut kalian sulit atau tidak? Sedikit, Bu. Sedikit. Tidak terlalu. Iya, Bu, ini tidak, Bu. Tidak gitu ya. Jadi basicnya adalah Bu kalau misalnya begitu akuntansi itu ribet banget ya? Enggak, sebetulnya akuntansi itu hanya logika. Jadi intinya adalah ketika kalian menerima soal, lakukan analisis ini. Sejauh kalian melakukan analisis ini dengan tepat, percaya sama saya. Bagaimanapun soalnya oke. Karena di sininya analisisnya kalian sudah tepat. Sekarang logikanya misalnya menjual gitu ya. Misal di sini jual mesin. Jual mesin, analisisnya seperti apa? Mesin. Harga mesin, Bu. Aset berkurang, Bu. Mesin berkurang. Lalu kemudian? Kasnya bertambah. Tambah. Bertambah. Ada lagi tidak? Tidak ada. Tidak, Bu. Masa. Nah, ini karena kita secara sepintas, kita katakan bahwa ini analisisnya hanya mesin berkurang, kas bertambah. Betul tidak? Betul. Tuh. Tapi nanti ketika kita mempelajari modul 5 mengenai aktiva tetap, di sini kita mengenal ada yang disebut dengan penyusutan. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam sini. Kenapa? Karena kan kita sudah mengkonsumsi penyusutan ini. Mesin tersebut kan nilainya sudah berkurang. Mesin yang kamu beli waktu tahun 2020 dengan harga 700 juta, dengan mesin yang kamu jual di tahun 2030 kan nilainya mesinnya sudah bukan 700 juta lagi. Iya, Bu, beda ya. Iya, mesin berkurang. Mesin juga. berkurang. Itu disebut dengan penyusutan. Nah, di sini kan akan ada lagi, akan ada apa? Laba atau rugi, penjualan. Paham? Paham. Paham, Bu. Nah, seperti itu sebetulnya akuntansi. Ya? Ya, Bu. Oke, masih mudah lah. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk pengantar akuntansinya, saya pengen kalian harus beres. Berarti, Bu, kalau Ya. misalkan ini kan Bu tentang mesin, Ibu. Mesin kan tiap tahun berkurang harganya. Nah, misalkan tanah kan itu naik, Bu. Betul. Nah, itu maksudnya laba rugi atau Oke. Sekarang begini. Dari semua aktiva tetap berwujud yang disebutkan, hanya ada satu yang tidak pernah ada penyusutan, yaitu tanah. Jadi tanah itu tidak akan pernah ada penyusutannya. Nah, kalau misalnya begini, maka kalian harus nulis apa? Kalau misalnya ini ya, jualnya adalah jual tanah gitu ya. Nah, kalau jual tanah analisisnya berapa? Ya, tanahnya berkurang pasti. Ya. Tanahnya berkurang. Nah, misalnya tadinya ya jual tanah, saya tambahkan misalnya ya, harga beli berapa? Harga belinya misalnya Juta per meter.
700 juta misalnya gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang jual tanah harga beli 700 juta, tambahkan harga jualnya 1 M. Oke. Kan tanah kita berkurang. Tanah kita yang berkurang berapa? Tulis, tanah kita berkurangnya adalah sebesar 700 juta. Nah, kas kita bertambahnya berapa? 1 M. M. Nah, selisihnya dari mana dong? Laba penjualan. Laba atau rugi laba penjualan. Mesin. Berapa? Tanah, Bu. Laba penjualan tanah. Sorry. Berapa? 300 juta. Paham? Paham. Seperti itu. Ya. Ibu mau Ya, bertanya. Ya. Tadi di yang kasus penjualan. Halo? Keputus ya? Tadi di kasus mesin kan ada penyusutan. Untuk nilai penyusutannya itu masuk ke debit atau ke kredit, Bu? Nah, itu ayo. Kalau nilai penyusutan, nanti ya kita belajar. Nanti kita belajar di Aktiva Tetap gitu ya. Nanti kita akan belajar cara membuat penyusutan, jurnal penyusutan. Jurnal penyusutan itu misalnya gini ya. Jurnal untuk penyusutan. Jurnalnya gitu ya, kalau nanti metodenya kan beda-beda gitu ya, metodenya nanti kita akan belajar. Kalau untuk jurnalnya, jurnal pertama adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, Bu, kenapa ada akumulasi penyusutan? Kalau akumulasi penyusutan ini kan prediksi gitu ya, berapa mesin tersebut sudah kita gunakan. Nah, misalnya logikanya gini, siapa tadi yang bertanya? Hana, Bu. Hana misalnya. Hana punya mobil, punya motor. Waktu beli motornya 20 juta. Oke, jadi nanti ada inilah ya, ada misalnya nih, beli motor berapa? 20 juta. Ya. Ini disebut dengan Ya. harga Spotlight pakai. perolehan. Oke. Lalu kemudian, nah dalam penyusutan, dalam Aktiva gitu ya, selain harga perolehan, kita harus menentukan nilai sisa. Nilai sisa itu adalah perkiraan atau perakiraan motor tersebut pada saat akhir umur ekonomis. Katakan misalnya, umur ekonomis itu adalah umur dirasa, perkiraan dirasa bahwa motor tersebut memberikan kita manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis itu tidak hanya uang ya, tapi kan manfaat ekonomis itu misalnya begini, kalau Hana sekarang naik Gojek, pertimbangannya kemana-mana naik Gojek, itu biayanya Bu, dihitung-hitung kalau sebulan saya bisa habis 700 ribu untuk naik Gojek. Tapi ternyata motornya bukan punya saya. Kok kayaknya mending saya nyicil motor ya? Nah, itu pertimbangannya. Itu umur ekonomis ya. Nah, kalau Hana sekarang udah punya motornya kan, satu, Hana berkurang 700 ribu, tapi sekarang Hana alokasikan uang 700 ribu yang sebelumnya untuk biaya Gojek tersebut untuk cicilan motor. Tapi pada akhirnya, di akhir waktu ketika umur ekonomisnya selesai, katakan menurut Hana udah deh 5 tahun. Mungkin Hana punya prinsip setelah 5 tahun pokoknya harus ganti motor. Pokoknya 5 tahun itu umur kendaraan yang sifatnya motor gitu ya, bermesin itu biasanya setelah 5 tahun itu sebaiknya diganti. Gitu ya. Alasannya apa? Karena nanti sudah lebih besar biaya perawatan dibandingkan manfaat ekonomisnya. Lebih banyak jajannya daripada memberikan hasilnya. Katanya seperti itu. Oke? Katakan Hana minta, katakan umur ekonomisnya 5 tahun. Kayaknya 5 tahun deh Bu. Nah, di akhir umur ekonomis 5 tahun, kan motor tersebut nggak langsung dibuang, tidak langsung dikilo kan? Harapan Hana apa? Laku dong, ini dijual.
Nah, itulah yang disebut dengan nilai sisa. Nilai sisa itu tidak ada yang fix. Nilai sisa itu hanya perakiraan. Perakiraan maksudnya seperti apa? Mungkin Hana kepemakaiannya itu hanya dari rumah ke kampus. Beda misalnya dengan Lutfi. Lutfi selain dari rumah ke kampus, Lutfi juga nyambi. Nyambinya jadi apa? Nyambi jadi driver Gojek misalnya. Bisa toh? Nah, berarti pemakaian Lutfi jauh lebih panjang, jauh lebih lama dibandingkan pemakaian Hana. Maka Lutfi mengatakan, saya mah nggak akan mau berandai-andai umur ekonomis 5 tahun. Mungkin umur ekonomi saya cuma 3 tahun perakiraan saya. Kenapa? Lah saya udah nganter sampai ke ujung dunia, terus jalannya jelek, terus yang saya angkut, mohon maaf gitu ya, berbobot badannya. Bebannya terlalu berat untuk motor tersebut. Nah, kalau untuk Lutfi tadi umur ekonomisnya 3 tahun. Perkiraan nilai sisanya beda lagi. Menurut Hana di akhir tahun kelima, saya masih bisa jual Bu motor tersebut harganya misalnya kira-kira berapa kalau motor bekas? 5 juta misalnya. Oke? Menurut Lutfi belum tentu 5 juta. Bisa aja menurut Lutfi adalah setelah umur ekonomis 3 tahun, nilai sisanya adanya 3 juta. Atau bisa 5 juta, tapi tadi Hana bisa menunggu menggunakan 2 tahun lagi, gitu ya. Kalau Lutfi hanya menggunakan 3 tahun, nilai sisanya hanya sebesar 5 juta. 5 juta. Maka kemudian kita susutkan. Kita hitung penyusutan. Penyusutan dengan metode yang paling gampang adalah metode disebut dengan metode garis lurus. Garis lurus ini rumusnya gimana? Cukup hanya harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, gitu ya. Ini. Lalu kemudian dibagi dengan umur ekonomi. Maka coba kalian hitung berapa? Harga perolehannya berarti 20 juta dikurangi 5 juta ya, nilai sisanya. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5, 1 juta, Bu. Masa 20 juta dikurangi 5 juta berapa? 15 15. Oh iya, 3 juta, Bu. Dibagi 15 5 juta. tahun. 3 juta. 3 juta per tahun. Bulan. Tahun. Oh, per bulan. Tahun ya. Oke. Nah, maka jurnalnya, nanti jurnal penyusutannya akan menjadi debitnya adalah beban penyusutan dibagi kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Jumlahnya berapa? Ya, 15. 3 juta kan? Oh iya. Ini nih. Nih. 3 juta yang per tahun gitu, Bu. Ya. Oke, yang ditulisnya adalah beban penyusutannya 3 juta. Setiap tahun motor tersebut akan kehilangan nilai sebesar 3 juta. 3 juta per tahun. Setiap tahun. Oke? Nah, lalu kemudian ketika dijual, dijualnya seperti apa? Contoh tadi, jual motor. Nah, kalau jual motor ini kan berarti motor saya berkurang. Motor saya yang berkurang yang harganya berapa? Ya tulis, harganya memang 20 juta yang berkurang. Kas saya bertambah, misalnya lakunya berapa? 5 Ayo. juta. 15. Tahun pertama deh. Baru setahun dipakai. 17 juta. 17 juta. 17 juta. Itu kan? Nah, sekarang secara tidak langsung kita akan lihat berapa akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan yang sudah terpakai berapa 1 tahun? Adalah 3 juta. Itu ya. Oke, ya. Maaf.
Yang diginiin deh, biar ini akumulasi penyusutannya berapa? 3. 3 juta. Oke, kasnya saya kurangi ya. Katakan saya jualnya hanya 15 juta. Oke? Oke. Bagaimana sekarang jurnalnya? Silahkan. Ya, motor berkurang. Berarti motor di mana? Motor Aset di Aktiva. Ya, motornya di debit atau di kredit berkurang? debit. Di Mosok. debit. Di kredit. Di kredit. Kredit motor berapa? 20 juta. 20 Juta. juta. Oke, lalu debitnya apa? Ini sudah. Kas. Pas. Kas. Kasnya berapa? 15. 20 juta, Bu. Kasnya 15 juta kan nerimanya cuma 15 Ya. juta kasnya. Bu. Iya. Nanti di sini kasnya berapa? 15. 15 juta. Oke, lalu kemudian setelah itu Akumulasi akumulasinya di mana? di bawah. Di Di kredit. kredit. Di kredit, bukan di sini lagi sekarang karena dia sudah dikeluarkan, maka dia akan ditempatkan di sini. Berapa? Akumulasi 3 juta. penyusutan Akumulasi berapa? penyusutan 5 juta. 3 juta. 3 juta. Oh, Nggak 3 boleh juta kan per tahun. ngasal. Karena kan 1 tahun. Iya. Sesuai dengan ininya dong nilainya ya. siap. Iya. 3 juta. Ada apa lagi? Balance tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Apa ini? Oh, Oh, rugi penjualan. rugi Penjualan motor. Jualan penjualan 2 juta. kendaraan. Kendaraan. Berapa? 2 juta. 2 juta. 2. 2 juta. Oke. Maaf. Jadi rugi penjualannya kira-kira ya. Mohon maaf, ini suaranya kecil sekali. Suaranya kecil, Selvia. Iya, kecil. Halo, Kecil, masih kecil. suaranya kecil sekali. Kenapa ya? Udah belum, Bu? Ya. Nah, So, mantap. silakan. Kenapa? Jadi rugi penjualannya itu dari perkiraan kita di awal ya? Maksudnya bagaimana? Kan itu ruginya 2 juta. Iya. Itu kan perkiraan kita harusnya dijualnya itu 17 juta gitu kan? Ya enggak dong, bukan harusnya dijualnya. Kan kalau kas itu harusnya harga kas itu yang kita terima kan tergantung harga pasar. Iya. Kan bukan kita yang nentuin. Ini kan tadi kalau Iya, misalnya jadi ruginya dari perkiraan gitu. bukan perkiraan. Kalau ini bukan perkiraan. Ini adalah hasil sesuai. Jadi misalnya nih, kalau tadi kan kalian contohkan kasnya 17 juta ya. Itu kan saya tahu kenapa kalian menentukan kasnya 17 juta. Karena kalian memperhitungkan dari harga motor 20 juta dikurangi penyusutan 3 juta. Mungkin laku meren 17 juta, iya enggak? Iya, betul, Bu. Nah, sekarang saya buka asumsi. Kalau misalnya saya nggak mau belinya 17 juta. Kayak yang nawar jadi 15 juta. Nah, saya nawar jadi 15 juta. Ya. Boleh nggak? Boleh. Beda lagi kalau misalnya nanti harganya sekarang menjadi saya misalnya harganya saya kerja. Ternyata harganya saya laku juga 20 juta. Masukkan ke sini. Toh. Nah, Kasnya itu. berapa? Jadi untung dong. Jadi untung. Kasnya 20 juta. Ya toh? 20 juta. Aku penyusutannya Ya. 3 juta. Nah, Juta. berarti udah nggak 3 balance juta. dong. Berarti di sini. Untung. Nah, Laba penjualan kendaraan. Untung Ah, ya. penjualan. Untung 3 labanya berapa? 2 juta. 3 juta. Paham? Jadi ini bukan kita yang Jadinya bukan berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan hasil perhitungan. Iya. Intinya adalah kita harus keluarkan.
motor yang kita keluarkan udah harganya berapa? 20 juta. Dengan motor tersebut nilainya sudah bukan 20 juta lagi seharusnya. Motor yang tadi nilainya yang kalian perkirakan kan logikanya 20 juta dikurangi 7 juta adalah 19 juta ya. Ternyata masih laku 20 juta. Berarti saya apa? Laba. Jelas kah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Jadi jangan ragu di sini ya. Pokoknya kita keluarkan. Keluarkannya berapa? Ya keluarkan aja. Motornya harganya 20 juta. Keluarkan. Akumulasinya penyusutannya udah berapa? Udah 3 juta. Keluarkan. Katakan ini misalnya udah di tahun berapa? Katakan di tahun ketiga. Berarti ini 9 juta ya? 9 juta. Nah, Ya. kalau motor udah dipakai, motor udah harganya 20 juta. Tuh, kita coret ini dulu biar nggak bingung. Oke, akumulasi penyusutannya tadi 9 juta karena udah 3 tahun. Motor harga 20 juta sudah dipakai 3 tahun. Menurut kalian laku berapa? 11. Berapa? 11, Bu. Oke, kas kita bertambah 11 juta. Masukkan ke sini. Masukkan aja jangan ragu. Kasnya berapa? 11 juta. 11 juta. Akumulasi penyusutan 9 juta. Motor keluar 20 juta. Ada laba tidak? Ada. Masa? Ada. Ada, Bu. Ada laba kan motornya laku 20 juta, Bu. Loh, kok motornya kan katanya lakunya 11 juta? Enggak, kan lakunya. Oh, iya. Enggak ada, Lakunya Bu. 11 juta. Nah, paham? Paham. Nah, sekarang Jadinya kalau lakunya misalnya 12 juta. tetap Jadi untung. tetap rugi. Laba penjualan 1 juta. Oh. 8. Labanya berapa? 1 1 juta. juta. Laba Labanya 1 juta. 1 juta. Oke. Paham? Oh, berarti Bu tergantung akumulasi penyusutan ya, Bu, kalau Ya dari... iya. Oh, iya Bu. Kalau akumulasi penyusutan itu kan jumlahnya fix. Setiap tahun dia akan disusutkan segitu. Jadi ini nggak bisa nawar. Yang bisa nawar ya mungkin harga jualnya berapa gitu ya. Harga motornya kan fix. Memang belinya 20 juta. Kan kamu nggak mungkin jual motor yang harganya dulu belinya 20 juta, tapi kamu akui yang keluar di sini 5 juta. Nah, di laporan aktiva, di laporan neracanya bingung. Loh, kok kan kamu punya motor 20? Udah dijual, tapi kenapa sekini sekarang nyisanya 15 juta? Kan bingung. Ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Sip, ada pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya. Saya itu pernah mendengar ada kata depresiasi. Apakah depresiasi itu sama dengan penyusutan? Betul. Ya. Terima kasih, Bu. Sama ya. Silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Akumulasi penyusutan itu perkiraan atau memang misalkan ada standarnya gitu? Sekian. Akumulasi penyusutan itu tidak bisa diperkirakan. Akumulasi itu namanya bertambah. Jadi setiap tahun, misalnya gini nih, penyusutan ya, nih misalnya ya, penyusutan. Nih, tahun pertama misalnya 3 juta, oke? Nih, lalu kemudian tahun kedua, tahun kedua sama kan? 3 juta. Oke. Lalu kemudian tahun ketiga sama. Ini akan sama terus. Lihat. Oke, kayak tadi nih contohnya kita beli berapa sih? Beli motor 20 tahun, 20 umur ekonomisnya berapa? Penyusutannya 3 juta per tahun, 5 tahun ya. Nah, perhatikan. 5 tahun. Ups. Tahun keempat.
tahun 5. Ini akan sama terus. Kita jumlahkan. Inilah yang disebut dengan akumulasi. 15 juta. Akumulasi setelah berapa tahun? 5 tahun. Tadi kalau akumulasi setelah tahun ketiga berapa? Tadi ya yang 9 juta itu akumulasinya hanya 9 tahun. Alanya 9 juta dari mana? Ini. Jumlahkan. Tahun ketiga itu berapa jumlahnya? Akumulasinya. Nah, 9 juta. paham? Paham, Ini Bu, ya itu paham sih untuk penyusutan didapat dari 3 juta tahun pertama itu maksudnya dari mana gitu kan. Kalau dipikir saya itu kayak subjektif ya, misalkan oh ini menurut ini Ini 3 segini. jutanya maksudnya? Ya, maksudnya itu. Oh enggak, ini kan kita sudah menghitung di sini, tergantung metode apa yang kita gunakan. Yang di sini nih. Ayo. Nah, tergantung metode apa yang kita gunakan. Untuk yang tadi, hari ini secara singkat saya hanya menjelaskan metode garis lurus, supaya lebih mudah ya. Metode garis lurus itu rumusnya ini, ada rumusnya. Harga penjualan dikurangi nilai. Ya, harga perolehan barang, tadi beli motornya 20 juta, lalu diperkirakan, nanti Bu, setelah saya pakai 5 tahun, saya perkirakan masih laku 5 juta. Ini kan bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurangnya nanti di mana? Di sini, di jurnal ini. Lakunya berapa? Di sini. Makanya nanti akan muncul laba dan rugi.